sebentar lagi. Udah hancur tuh semua. Matang ya? Matang. Ya udah, oke. Biarin ini dulu deh, sini dulu. Habis kebakar semua. Habis kebakar semua. Tuh. Ini pecah. Ya langsung hancur loh mangkoknya. Apinya makin Oke, besar ya. oke. Makin besar nih. Apinya Kain aja kali ya. Pakai handuk aja. pakai handuk ini, kain. Ya handuk basah. Handuk basah aja. Gak bisa deh, kayak makin besar deh apinya. Udah cukup nanti. Ini soalnya kiriman orang bisa lah kemana-mana nanti malah. Makin gede ya. Makin gede loh. Udah hilang. Yeay. Udah, oke. Udah. Riko emang luar biasa. Oke. Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan menjadi lebih buruk. Tinggalkan semua keburukan dan mulailah menatap hidup perlahan dengan baik dan sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tega menyantet satu keluarga karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Indah. Selamat malam Indah. Malam. Apa yang mau Indah ceritakan? Saya dendam sekali. Saya sangat benci sekali sama teman saya. Kenapa? Jadi saya kerja di suatu perusahaan. Situ saya baru masuk. Menurut saya sudah berperilaku baik, berattitude baik. Saya ngerasa saya nggak punya musuh. Terus? Tapi nggak tahu salah satu teman saya ngejebak saya pada waktu istirahat. Dia masukin semua uang teman saya, handphone teman saya, ke HP saya. Saya nggak tahu, dan bukan saya yang ngambil. Pada saat itu saya dipanggil oleh kepala gudang tempat kerja saya. Saya awalnya nggak tahu kenapa masalah itu, tiba-tiba di meja saya rame sekali orang-orang. Pas dibuka tas saya, ada uang, ada jam, ada handphone. Saya nggak ngerti. Kata orang-orang, dasar pencuri, dasar maling. Saya nggak tahu. Saya habis makan, istirahat, tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala ke ruangan. Jadi itu difitnah? Iya, itu difitnah. Saya nggak ngambil, dan saya nggak ngerasa itu semua. Tiba-tiba di tas saya, barang-barang itu, dan saya diteriakin dasar maling, dasar pencuri. Padahal saya nggak tahu, bukan saya yang ngambil barang-barang itu. Dan sejak itu saya dimusuhi, saya dibully, saya dijauhi oleh teman-teman saya. Bukan karena kesalahan saya. Dari sebab itu saya benci sekali, saya dendam. Sampai saya pun saya dendam sama teman saya. Akhirnya setelah beberapa bulan itu, saya sabar, saya dibully, saya dimaki-maki oleh orang-orang, dijauhi oleh orang-orang. Saya punya pikiran ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet teman saya itu. Maaf Mbak sebelumnya, Mbak tahu dari mana kalau teman Mbak ini yang berbuat jahat sama Mbak?
Karena dia yang nunjukin ke kepala saya, Pak, barang-barang mereka ada di sini. Kan gak ada yang tahu gitu loh, Mbak. Oke. Gak ada yang tahu barang-barang mereka di situ, dan tiba-tiba dia tahu. Dari mana dia tahu ya? Iya, dari mana dia tahu kalau semuanya ada di situ. Oke, terus setelah ke orang pintar kirim santet ke dia. Iya, saya santet dia. Dan sebenarnya saya cari tahu dulu nama panjang dia, tanggal lahir dia, tinggal dia di mana. Saya santet dia. Terus? Saya ke orang pintar. Malam-malam saya bawa tuh nama panjang dia, tanggal lahir dia, karena udah benci banget. Terus dia Sakit hati kondisinya saya. gimana? Iya, oke. Kalian bisa mengerti kalau sakit hati, difitnah, nggak ada yang bisa terima. Terus akhirnya saya minta ke orang pintar itu, Mbak, saya mohon hilangin rasa sakit saya. Karena saya sakit sekali, itu saya kata paranormalnya. Iya Mbak, saya akan bantu Mbak dengan salah satu beberapa permintaan dia, sesajen. Terus saya harus ngelakuin beberapa ritual dan bayaran yang lumayan. Oke, dia gimana sekarang Akhirnya dia kondisinya? kena penyakit kulit yang luar biasa menjijikan. Jijik sekali orang-orang lihat. Dan di situ rasa dendam saya, rasa kesel saya, rasa benci saya sama orang itu nggak berkurang, tapi saya seenggaknya lega. Dia merasakan apa yang saya rasakan. Dia dijauhi oleh teman-teman saya. Dia dibenci karena semua orang jijik sama Oke, penyakit terus dia. Udah puas dong? Udah Ya, puas ya? ya sedikit. Oke, Mbak Ida tenangin diri dulu. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Sebenarnya ada suatu cerita lagi. Saya juga menyantet tante saya. Iya, tante saya. Tante sendiri? Tante saya karena dia sendiri yang membuat saya dendam, saya benci kepada dia. Loh, apa Jadi hubungannya? saya anak satu-satunya. Dia ngebeliin saya rumah. Tapi emang saya nggak pernah pakai rumah itu karena kan saya lagi nempatin di rumah yang satunya gitu loh. Oke. Menurut saya itu buat investasi saya nanti ke depannya. Tapi tiba-tiba dia ngejual seenaknya. Dia ambil lagi surat rumahnya. Dia jual dan buat anak-anaknya. Jadi tantenya ini ngasih rumah, Ngasih rumah terus ke saya. diambil dan dijual. Dijual lagi. Tanpa ngasih tahu. Sakit hati saya. Itu maksud saya itu buat simpanan saya di masa depan. Iya. Buat Terus simpanan saya gitu loh. Oke, Mbak Indah disantet tante sendiri. Iya. Sekarang gimana saya keadaannya? santet dengan penyakit yang sama, penyakit kulit. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dan Oke. dan ya satu keluarga dari anaknya, suaminya, dia. Semuanya Ya, penyakit yang sama. penyakit yang sama. Sekarang apa tujuannya datang ke sini? Setelah sekian lama saya tidak melakukan itu dan rasa hati saya juga udah capek nyakitin orang. Kalau lihat orang menderita saya juga capek. Saya ingin berhenti, tapi ritual saya, terus teman-teman saya yang dulu, jin-jin yang bantu saya dulu selalu mengganggu saya, mengikuti saya. Saya capek. Baik. Saya pengen jadi orang baik. Ya, malam hari ini harapan kita semua Mbak Indah benar-benar bisa menjadi orang baik ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca